Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Peramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru zodiak kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini? Namun sebelum lanjut di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata, ya anggap aja deh teman-teman. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Libra. Oke, fokus konsentrasi. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya. Dan bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Seven of Swords ya, ataupun 7 pedang. 7 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Libra. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. 7 pedang ya, sebagai energi pembuka memang dapat aku akui, teman-teman. Dan mohon maaf ya, kamu dikelilingi oleh banyak banget orang-orang yang sangat toksik di sini. Kamu dikelilingi oleh begitu banyak orang-orang yang memang energinya negatif. Hampir semua negatif, teman-teman. Ya, toksik di sini berarti membenci, tidak suka, iri, dengki, kemudian ingin menghancurkan, ingin menyakiti, gitu sih. Banyak hal, ya, ingin manfaatin teman-teman. Jadi memang kamu harus hati-hati banget di sini. Oke, karena semuanya berpotensi, tidak hanya mungkin teman. Oke, lawan bisnis, dan bahkan keluarga kamu juga berpotensi di sini, teman-teman. Oke, nah kemudian pada kartu yang kedua aku ini punya Page of Cups, Kesatria Cangkir. Kamu orang yang baik banget memang. Kamu orang yang peduli terhadap orang lain. Gitu sih. Peduli artinya, ya, kalau orang yang mungkin terlihat susah, ya kamu bantu, kamu tolong, kamu selalu tolong, tidak pernah memandang siapa dia. Oke, teman-teman. Nah, kemudian yang aku lihat dari kartu kedua ini juga kamu orang yang mudah bergaul, orang yang mudah berteman. Kamu gampang banget gitu loh berteman, bergaul, karena mungkin energi kamu juga positif ya, teman-teman. Jadi juga banyak orang yang senang sih sebenarnya, tetapi memang ya ujung-ujungnya selalu saja manfaatin kamu, teman-teman. Ya, jadi terkadang kebaikan sering banget dimanfaatin. Ya, ini yang aku lihat. Nah, kemudian dari kartu berikutnya aku punya Death, teman-teman. Death adalah sebuah kematian. Oke, oke. Death di sini memang sebuah apa ya, energi yang cukup menggambarkan sih dari orang-orang yang berada di sekeliling kamu itu loh, teman-teman. Orang-orang yang toksik. Nah, melihat dari sebuah kondisi kehidupan, mungkin dapat aku akui kehidupan kamu di sini lebih baik daripada orang-orang yang berada di sekeliling kamu. Secara kondisi kehidupan sosial, finansial, nah seperti itu. Teman-teman, jadi wajar juga ketika banyak orang yang tidak suka kepada kamu sebenarnya, tetapi berpura-pura baik juga banyak, teman-teman. Yang ingin menghancurkan juga banyak, yang ingin menyakiti, ya. Jadi kamu kali ini, teman-teman, ketika ingin berbuat baik kepada seseorang, ya harus lebih bisa selektif gitu sih. Ya artinya boleh kamu bantu, kamu tolong teman-teman. Ya, tetapi jangan sampai nanti kesannya kamu itu selalu dimanfaatin olehnya, teman-teman. Oke. Dan kemudian pada kartu yang keempat aku punya ini. Yang ditakutkan nanti ada sebuah penyesalan pada akhirnya. Karena dari kartu keempat ini sangat menggambarkan loh, teman-teman, tentang sebuah kondisi kehidupan yang dimana ya cukup memprihatinkan banget ya. Pada akhirnya yang kamu tolong, kamu bantu, dia yang menghancurkan kehidupan kamu.
Kemudian orang-orang yang kesannya ingin manfaatin, iri dan dengki ya pasti senang gitu sih ketika melihat kondisi kehidupan kamu nanti seperti ini. Jadi ketika masih dapat diminimalisin, teman-teman, ya kamu minimalisin gitu sih. Oke, nah mungkin seperti itu sih. Ya, jangan sampai segala hal yang sudah kamu dapatkan ini hancur karena banyak orang-orang toksik yang berada di sekeliling kamu. Ya, biarin aja deh. Mereka toksik, iri, dengki, benci gitu, teman-teman ya. Di sini kamu harus punya proteksi yang baik juga gitu ya. Paling tidak seperti itu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Libra ya. Nah, bagaimana kondisi keuangan ya ataupun finansial ekonomi teman-teman Libra di pekan ini? Oke, pada kartu yang pertama aku punya ini. Ada Four of Swords. Empat pedang muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan ya teman-teman Libra. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan teman-teman. Oke, tentang sebuah energi yang dimana lagi dan lagi aku melihat banyak orang toksik. Kalau kali ini ya teman-teman memang tujuan mereka adalah ingin menghancurkan kehidupan kamu. Kali ini tujuan mereka adalah ingin membuat kehidupan kamu hancur. Ya, di sini kamu juga seperti sudah banyak mendapatkan sebuah lambang. Oke, lambang, firasat, intuisi yang mengatakan bahwasanya banyak yang ingin ya merusak kehidupan kamu, teman-teman. Jadi kamu harus lebih mengikuti intuisi kamu gitu sih. Oke, nah kemudian kalau ini juga berkaitan tentang apa ya? Mungkin seseorang yang berupaya berusaha untuk menutup jalan keresahan kamu loh, teman-teman. Nah, kemudian pada kartu yang kedua ini aku punya Seven of Pentacles. Nah, ini sehingga membuat terkadang kondisi keuangan kamu juga cukup nggak sesuai ekspektasi gitu sih. Harapan kamu nih, wah punya bisnis besar nih ya kan, punya bisnis kamu paling tidak dari bisnis kamu ini bisa mendapatkan sekian. Ternyata tidak. Nah itu tadi loh, karena ada kaitannya tentang orang-orang yang berupaya berusaha untuk menutup jalan keresahan kamu. Ya sama halnya di dalam pekerjaan juga, gitu sih. Ya, di sini sangat terlihat banget kok. Lalu bagaimana cara mengatasinya, teman-teman? Bagaimana cara mengatasinya ketika mungkin seseorang sedang menutup jalan keresahan kamu, tidak suka terhadap kehidupan kamu, sehingga mungkin sedikit mengganggu ya kondisi keuangan kamu. Ya, kalau dikatakan cukup, mungkin saat ini kondisi keuangan kamu masih cukup. Seperti itu sih. Nah, kemudian aku punya ini. Aku punya Knight of Wands. Kesatria tongkat muncul hadir di sini. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, teman-teman. Ya, kamu harus tetap melakukan hal yang terbaik gitu sih. Artinya jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah, jangan pernah takut. Ya, teman-teman, kamu harus menghadapi, bisa dan berani menghadapi sebuah tantangan. Ini lebih bagus daripada kamu harus lari dari sebuah kenyataan, teman-teman. Ya, ketika ada orang-orang yang mungkin berusaha menutup jalan keresahan kamu dengan black magic guna-gunanya, maka kamu juga harus lebih meningkatkan hal-hal yang memang sifatnya spiritualitas, yaitu kedekatan diri kamu dengan Tuhan masing-masing. Lebih dekatkan diri kamu terhadap Tuhan masing-masing. Doa kamu, ya, ibadah kamu, meditasi kamu, zikir kamu, semuanya, teman-teman. Ya, itu akan mempengaruhi kok jalan keresakian kamu gitu sih. Jadi ketika kamu lebih dekat dengan Tuhanmu ya, kamu yakin terhadap Tuhan masing-masing teman-teman, maka itulah nanti yang akan membuat apa ya, membuka pintu rezeki kamu selebar-lebarnya, dan orang-orang yang mungkin berusaha menutupnya teman-teman ya, ya mereka bakal hancur sih seperti itu. Nah kemudian ini aku punya The Chariot. The Chariot muncul hadir teman-teman di sini ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah kondisi kehidupan yang dimana teman-teman ya pada akhirnya sebuah kemenangan nantinya ya. Ketika memang hal-hal yang sifatnya spiritualitas itu sudah dapat kamu bangun, kamu laksanakan dengan baik teman-teman, maka ada sebuah proteksi yang cukup baik pula nanti ya, bakal ada sebuah energi yang akan memproteksi itu semua teman-teman. Oke, karena mungkin seseorang menutup jalan rezekian kamu dari black magic guna-guna ya, maka ya nantinya juga pasti bakal seperti itu. Ya yang akan menghancurkan ya mungkin dari kekuatan doa kamu, mungkin juga dari para leluhur kamu. Nah, dengan seperti itu niscaya nanti keuangan kamu bakal lebih baik. Yang paling terpenting saat ini adalah bagaimana caranya lebih dekat agar doa-doa kamu bisa menembus langit ketujuh, teman-teman. Agar
kondisi kehidupan kamu, keresahan kamu itu sesuai dengan harapan kamu. Oke, tetapi memang secara kondisi kehidupan saat ini masih cukup baik, ya masih cukup stabil lah paling tidak. Ya, tetapi namanya kehidupan pasti ingin lebih baik ya teman-teman, dan semoga apa yang menjadi harapan dari teman-teman Libra itu ya bisa tercapai, terwujud ya teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini udah berumah tangga. Nah, aku punya Six of Wands, aku punya Five of Wands, dan aku punya Seven of Wands. Ya, semuanya kartu tongkat, teman-teman. Kartu yang sebenarnya sangat negatif banget, teman-teman. Ya, kenapa aku katakan demikian? Sepertinya sebuah kebahagiaan yang kamu terima, kamu peroleh saat ini, teman-teman, itu nggak akan lama. Mohon maaf ya. Kenapa? Aku lihat memang seperti sudah ada hadirnya pihak ketiga di dalam kehidupan rumah tangga kamu loh, yang dimana ada sebuah hubungan yang secara diam-diam sudah terjalin di sini. Mohon maaf mungkin tidak semua ya teman-teman Libra, tetapi memang aku melihat energinya seperti itu. Nah, ini bakal ada sebuah konflik besar, ataupun mungkin memang saat ini sedang ada konflik besar nih. Ya, karena seakan-akan serba salah, semuanya serba salah teman-teman. Serba nggak benar. Situasinya cukup panas di dalam kehidupan rumah tangga kamu. Dan kamu terbelenggu di sini. Ini kekuatan dari energi pihak tiga sih teman-teman. Ya, dia menggunakan mungkin guna-gunanya ya untuk membuat kehidupan kamu susah, untuk menjauhkan dan memisahkan kamu dengan pasangan kamu. Jadi seperti itu. Oke, jadi pada intinya apa? Ketika memang kamu sedang mengalami energi ini, teman-teman. Lagi dan lagi, kamu harus lebih dekat dengan Tuhanmu, teman-teman. Ya, kamu harus lebih meningkatkan ya spiritualitas kamu lah. Jangan sampai kamu semakin menjauh, teman-teman. Karena memang kepada dia nanti kamu akan memperoleh sebuah jawaban yang tepat untuk bagaimana cara menyelesaikan segala sesuatunya. Ya, sabar juga kuncinya, doa kuncinya, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang sedang berpacaran. Nah, aku punya ini Queen of Pentacles, kemudian aku punya Five of Pentacles, dan aku punya Seven of Cups ya. Dari ketiga kartu ini ya teman-teman, aku melihat memang seperti ada sebuah apa ya, mungkin doa, harapan, keinginan ya di dalam sebuah hubungan wajar ya teman-teman, ketika berharap ingin bagaimana caranya agar hubungan kamu ini tidak sia-sia ya, tidak mungkin berakhir dengan hal-hal yang mengecewakan ya. Nah, memang si kuncinya harus bersabar, karena terkadang sebuah sikap, sebuah keegoisan sering banget menimbulkan adanya sebuah masalah di dalam hubungan teman-teman, dan kemudian masalah komunikasi yang terkadang sering banget menimbulkan adanya sebuah konflik gitu sih. Jadi memang kuncinya adalah apa? Permasalahannya apa di sini? Intinya apa? Masalah keegoisan yang harus dapat bisa saling diminimalisir masing-masing, teman-teman. Ya, harus bisa lebih saling apa ya? Mengontrol diri masing-masing lah gitu ya. Oke, ya semoga dengan seperti itu nanti ke depan bisa lebih baik ya teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya 8 cangkir, aku punya 2 koin, dan aku punya 2 empress di sini teman-teman. Nah, untuk masalah kondisi kehidupan kamu saat ini bagaimana ya teman-teman, untuk masalah kehidupan sosial juga atau terkait dengan kondisi kehidupan asmara jodoh gitu ya teman-teman. Melihat dari energi ini sih memang dapat aku akui kamu sering banget dimanfaatin ya. Ya, dari track recordnya sih seperti itu, dimanfaatin yang ketika sudah memberikan segala sesuatunya, sudah banyak berjuang, berkorban ya teman-teman. Ya, pada akhirnya ditinggalin gitu, pada akhirnya dikecewain. Ya, mungkin seperti itu, ataupun mungkin kebalikannya ya, ketika kamu sudah mendapatkan, kamu meninggalkan. Ya, bisa jadi bolak-balik ya, teman-teman. Nah, kemudian ke depan bagaimana nih, gitu sih. Ya, untuk saat ini sih harus lebih bersabar, teman-teman. Harus lebih bersabar ketika nanti kamu akan dekat dengan seseorang gitu ya. Jangan sampai sikap keterburuan-buruan, sikap, mohon maaf, keterburu-buruan kamu nantinya itu akan menjadi sebuah bumerang yang ujung-ujungnya ini kembali lagi. Ya, jadi memang harus penuh dengan pertimbangan, penuh dengan apa ya teman-teman ya, ya keputusan yang tepat lah. Kamu kali ini harus lebih mengikuti intuisi kamu, feeling kamu, firasat kamu teman-teman. Jangan sampai nantinya kamu gagal kembali. Nah, kalau melihat dari energi ini sih ya, memang potensinya kamu dalam waktu dekat ini segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu teman-teman. Seseorang yang pada akhirnya mungkin kamu tunggu, kamu nanti, ya Tuhan mungkin akan segera
mempertemukannya. Ya, amin ya teman-teman. Oke, next. Berikutnya ya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Nah, aku punya ini Nine of Wands ya. 9 tongkat sepertinya memang sangat sulit ya untuk mendapatkan seseorang yang mungkin kamu sukai. Gitu loh teman-teman. Karena benar-benar membutuhkan sebuah perjuangan dan pengorbanan banget gitu ya teman-teman. Bukan berarti sih apa yang sudah kamu lakukan di sini bakal gagal, tidak teman-teman ya. Nah di sini aku lihat bakal berhasil ya ketika memang kamu posisi sedang mencoba untuk mendapatkan dia ya teman-teman ya. Ini yang aku lihat. Tetapi bagaimana ketika dia yang berusaha untuk mengejar-ngejar kamu teman-teman, apakah dia baik untuk kamu? Nah melihat dari energi ini sih sepertinya memang kamu harus waspada ya. Kamu harus hati-hati. Kenapa? Di sini seperti memang semesta berpesan kepada kamu agar kamu memproteksi. Ini berbeda nih konteksnya teman-teman. Ketika kamu didekati, ketika kamu berjuang, kamu akan berhasil. Tetapi ketika kamu didekati oleh seseorang, jadi kebalikannya, kamu harus memproteksi teman-teman. Bisa jadi, ya seseorang yang mencoba untuk mendekati kamu saat ini, dia itu nggak serius. Dia itu hanya bermain-main yang seperti itu ya teman-teman. Jadi berbeda ya. Mendekati dan didekati itu berbeda teman-teman energinya. Oke, next. Kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Libra. Oke, fokus ya teman-teman. Semoga tanggal lahir kamu yang keluar. Nah, yang pertama aku punya tanggal 18, 22, tanggal 2, tanggal 6, 24, tanggal 25. Kemudian ada tanggal 29, 15, tanggal 23. Oke. Dan yang terakhir aku punya tanggal 27, tanggal 10, tanggal 20. Wow, kita punya satu tanggal lagi teman-teman, tanggal 3. Maka aku rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.